Bapak dan Ibu yang kebetulan ada di lantai 1 UG, silakan ya untuk belajar membatik di stand kami ya. Di sini kita akan belajar bersama Pagi ya, karena paginya ya Pagi ini coba silakan Pak di sini siap-siap bersama timnya Pagi ya. Timnya mana Pak? Timnya monggo Pak. Timnya siap di stand. Nah ini di sini untuk pelatihan ya. Nah kemudian Pagi kita selama proses pelatihan ini kita akan belajar membatik 3 hal ya. Pertama kita akan belajar membatik masker ya. Kemudian yang kedua kita akan belajar membatik span ram ya. Kita akan dua itu dari proses yang kecil-kecil ya. Selama proses membatik berlangsung, kita juga akan menyaksikan bagaimana proses pembuatan coklat ya. Bagaimana? Anggi silakan dilanjutkan. Bisa dong ada belajar batik. Di sini saya belajar buat ngeracik minuman, jenis minuman yang spesial Pak. Iya. Gimana nih Kak Tan bisa dijelasin nggak Pak? Kita hari ini bikin milkshake aja. Soalnya apa? Milkshake itu salah satu minuman yang terkenal di franchise kopi titik pasti ada milkshake-nya. Entah itu kita susu dicampur strawberry, susu campur mangga, susu campur apa, susu semua. Dan paling gampang memang coklat milkshake dan strawberry milkshake. Yang ini semua ada ya Pak ya? Ya paling gampang sih kalau vanilla milkshake itu ya tinggal beli di supermarket. Ada namanya ini vanilla milkshake. Berarti produk Bapak ini sudah masuk kemana-mana ya Pak ya? Kalau kemana-mana belum Pak. Oh baru masuk ke ini yang Jawa Timur. Jawa Timur ya, luar biasa loh Pak. Jawa Timur saja cukup sulit ya Pak ya? Wah nggak sulit Pak. Silakan Pak didemokan. Ya, yang paling penting. Yang paling penting kalau kita mau bikin milkshake itu harus ditimbang dulu. Kalau mau nimbang, paling enak sih ya sediakan wadah kecil gini atau mau dipakein mangkok gitu. Kalau saya sih lebih suka pakai wadah kecil gini, kasih taruh di atasnya timbangan, di ter, jadi isinya berapa. Kalau pakai punya saya yang merek Win ini, itu cukup 10 gram untuk 200 ml susu. Kalau lebih dari itu hasilnya memang lebih enak, lebih pekat. Tapi ya di produknya nanti jadi lebih manis. Kalau di atas 10 gram itu nanti kalian tidak bisa melakukan kreasi apapun. Contohnya ya, yang di kopi titik-titik itu kan ada regalnya. Iya benar. Kalau kalian kasih di atas 10 gram, nanti regalnya nggak terasa, atau triplenya nggak terasa, apalagi Astor dan Ovaltine dan kawan-kawannya itu. Karena memang kita pakai sengaja bahan terbaik dan yang pasti bahannya natural. Berarti Pak di sini tips and trick dari Pak Tar itu kalau misalkan mau buat minuman yang enak itu harus ininya kadar minumannya itu 10 gram ya Pak ya? Kalau merek saya iya, kalau merek lain saya pernah dapat di sebuah kafe itu merek depannya R, itu bilangnya pakai 30 gram untuk 330 ml. Oh oke. Jadi ya dengarkan salesnya. Iya benar-benar. Jadi kalau misalkan ngawur-ngawur kayak saya dan Sena, kayaknya itu bakal jadi minuman yang ngawur-ngawur juga ya Pak ya? Ya ngawur-ngawur pun bisa, cuman kan kalau kita mau bikin franchise atau kita mau jualan itu harus ditakar. Nanti contoh ya, saya ngawur pakai 1 sendok makan, susunya langsung masukin aja, diaduk-aduk, jadi enak. Kamu mau jual berapa? Iya benar-benar. Terus profitmu berapa? Lucu nggak nanti terakhir? Terus mau di franchise, kalau kamu mau memfranchisekan sesuatu itu harus ada
standar ini. Jadi kamu bilang, Pak ini bikin minumnya gimana? Tak karepmu wis. Pokoknya enak, kamu ada profit, bagi hasil sama saya. Itu bukan franchise yang baik. Mungkin bisa langsung dicoba ya Pak, saya kayaknya udah nggak sabar nih. Kayak Sena sudah haus untuk Iya kopi. Pak, saya juga ini udah mulai haus ya Pak ya. Oh itu merek minuman yang ada di seberang, tolong jangan disebut. Oh iya, maaf. Oh silakan. Wah, oke. Paling gampang ya kalau kalian mau bikin milkshake itu pakai yang kecil gini, terus bubuknya itu dikasih air panas. Sambil buat nih Pak, mungkin Pak Tan bisa cerita awal mula kenapa sih kepikiran buat jual kayak gini Pak? Ada yang pesen. Oh gitu. Kalau nggak ada yang pesen, saya nggak akan buat. Itu rugi. Jadi melihat peluang Pak ya, untuk memanfaatkan peluang gitu ya Pak ya? Kalau memanfaatkan peluang sih nggak juga. Soalnya kalau kita lihat peluang kafe itu ya, kafe itu mati satu tumbuh 1000. Nah, kita mau masukin satu persatu gimana? Kalau kita mau tawarin satu persatu nggak ada resources ya, itu namanya juga buang-buang waktu. Mending kita fokus ke hal yang sudah kita ada, kita kembangkan lagi. Ya karena ada yang pesen, ya kenapa nggak sekalian di scale up gitu. Kan kalian juga diusi toh, diajarkan kalau bisnis itu harus bisa yang scale up. Kok saya jadi kuliah ya? Ini kuliah 3 SKS sama Pak Tan gratis lagi Pak. Ini habisnya bayar nih. Oke, kita campurkan air panas. Ya, kalau yang ini khusus air panas ini memang kira-kira aja ya. Kalau saya dulu diajarinnya ambil dulu sedikit. Ini proses mencampurkan ya Pak ya? Ya benar sekali, kalau ini mungkin kalau lebih tepatnya bukan proses mencampurkan. Oh, maaf. Proses membuat yang kopi viral itu yang bawahnya ada warna apa. Oh, saya tahu. Pak Sena sok tahu. Maaf. Karena itu sudah mencoba segala hal. Iya, saya sudah semua sebenarnya. Jadi pede ya, Iya, sok tahu ya. memang seperti itu saya. Kak saya di sana ada apa Kak? Nah, ini saya kalau di situ kan makanan. Iya. Saya mau belajar kesenian Indonesia. Tapi matanya ngelirik sini terus kayaknya haus banget ya Kak ya? Itu juga memang, itu harus. Cuma saya belajarnya tetap yang Indonesia dulu aja. Di sini ada proses membuat batik. Ya, benar. Ini lagi pagi, lagi membuat pola. Mungkin pengunjung di sini yang mau belajar bagaimana cara membuat batik dari awal, dan ini prosesnya mudah sekali, bisa datang praktek langsung ya Pak ya. Ini langsung dari ahlinya. Monggo silakan ke kamera di sini. Nah ini Pak Gil lagi membuat pola batiknya nanti sebelum dicanting ya Pak ya. Monggo silakan Pak. Ini proses apa ini Pak? Ini proses membuat pola. Biasanya pola itu dari masing-masing tergantung manusianya, dari masing-masing individu itu dia bikin pola yang standar apa yang asal bikin dalam artian kita udah memegang desain itu sendiri ya. Sebab dari desain batik Wabi itu tidak kita punya khusus anggrek hutan. Jadi di mana anggrek hutan di Indonesia itu kan lebih banyak macam dan ragamnya dan warnanya. Untuk itu kita bebas untuk menggambar di situ. Nah nanti yang dibikin lebih unik lagi adalah isen-isennya. Oke, baik. Jadi macam-macamnya banyak. Cuma di sini yang dipraktekkan nama ininya apa Pak? Desain batiknya apa ya? Desain di Buatun. Desain apa Pak? Desain anggrek. Ikonnya dari anggrek. Itu. Oke, ini desain anggrek Pak. Bunga anggrek, oh, bagus.
Oke, silakan di situ. Kenapa Kak? Bunga uang bisa nggak? Gambar bunga uang bisa nggak? Bunga uang. Aduh, ini susah ya. Oh, sebenarnya bisa-bisa saja. Cuma bunganya aja, uangnya nggak ada ya. Kak Sena mau buat gambar apa di situ Kak? Kalau tadi bapaknya buat bunga anggrek, Kak Sena mau buat apa? Sebenarnya saya juga pengen bunga ya. Cuma nggak tahu, masih belajar pengen bunga apa, saya masih bingung. Ini mungkin saya masih sama ngobrol sama ahlinya dulu ya. Mungkin Kak Anggi di situ sudah sampai mana Kak Anggi? Ini masih proses membuat Kak. Sabar ya Kak. Sabar ya. Oke. Saya sabar menunggu. Oke, ini sudah mulai proses mencanting. Ini kayak mengaduknya butuh skill up ya Kak ya? Kalau di kafe sih gampang, soalnya pakai yang ceret kecil itu tinggal di pelan-pelan atau nggak di ini, terus pakai apa namanya spatula gitu, aduk yang kuat. Itu kenapa bisa dijelasin ya? Kenapa harus kayak gitu? Kenapa nggak pakai itu aja langsung dituang gitu? Karena saya nggak punya alatnya. Kenapa harus punya teknik khusus buat kayak gitu? Apa pengaruh sama rasanya Kak atau apa gitu? Teknik mengaduk itu pasti pengaruh sama rasanya ya. Saya boleh sebut merek nggak? Kafe yang di atas. X aja deh. Yang depannya S, yang X aja deh Pak. yang depannya S itu bikin green tea latte. Saya sebut merek jadinya green tea latte. Itu aduan yang pro sama aduan yang anak baru belajar tadi pagi itu beda sekali rasanya. Jadi Tergantung tangan atau memang ada teknik itu sangat-sangat berpengaruh Pak. pasti sangat berpengaruh lah. Kalau contohnya mie instan bikinanku sama mie instan bikinanmu kan kadang beda. Soalnya kalau saya lebih suka yang kurang begini. Kalau mbaknya siapa namanya? Anggi lebih suka yang begini. Kalau saya habis ditiriskan itu pasti keluar pasti siram sama air dingin. Tahu tujuannya kenapa? Kenapa? Itu supaya mie-nya nggak ngempel jadi satu. Oh gitu. Jadi itu Biar langsung bisa dimakan nggak panas Pak. itu juga salah satu, tapi tujuan yang paling utama itu supaya nggak ngempel waktu disajikan gitu, makannya juga lebih enak. Lebih enak ya Pak. Benar sekali. Oke, kita lanjutkan. Karena kita ngomongin makanan dia ngelirik sini terus kayak di Pak. Channel tolong dilihat saja. Ini saya melirik-lirik sebelah sana. Tapi saya ini sudah mulai belajar cara mencantingnya ini, Kak Anggi. Saya sepertinya sudah bisa ya. Dengan hanya melihat saya sudah bisa. Jangan merusak ya Kak. Oh gitu. Jangan merusak ya tolong. Nah ini mungkin aku mau tanya-tanya dulu ke Pak Gi lagi ya. Oke. Pak ini kan kalau orang awam mungkin bilang, wah mencanting itu susah, terus bahan-bahannya juga susah dicarinya, katanya seperti itu. Nah ini saya mau tanya ke Pak Gi, supaya teman-teman seusia saya dan milenial ini makin makin tertarik dengan budaya Indonesia asli. Tips and triknya atau mungkin awalnya harus bagaimana? Niatnya aja. Semua aktivitas yang kita lakukan kalau niatnya bagus pasti hasilnya akan bagus. Tapi dengan waktu nggak sekarang untuk anak-anak sekarang kan maunya cepat instan. Tapi untuk membatik itu enggak. Instan nggak bisa. Harus belajar bulat dan tanpa kisah. Sebenarnya ini pekerjaan orang-orang lama, orang untuk tekun. Dalam artian tekun itu tadi dia menekuni bidang itu dengan nggak bisa jadi dia akan fokus nanti kalau jenuh kerjakan yang lain. Jadi datang lagi dikerjakan lagi tinggal lagi.
Jadi nggak bisa harus satu hari bisa selesai satu lembar, nggak bisa. Kalau saya tidak bisa. Oke, ini aku dapat insight baru dari Pak Gi. Supaya milenial ini bisa belajar cara membatik atau merubah mindsetnya tentang batik itu hanya bisa dilakukan orang lawas, orang lama. Sebenarnya kita ini ya bisa kan. Cuma yang pertama pesannya dari Pak Gi ada satu. Pertama itu niatnya. Nah, niatnya ya Pak ya benar ya. Nah, kita kalau membatik ini ternyata nggak bisa instan. Nah, kalau kita ini kan senangnya apa-apa instan, mie ya itu instan kan ya. Nah, itu nggak bisa. Jadi membuat batik ini harus secara bertahap. Kita ada niatan untuk membuat satu persatu dan nggak mungkin hasilnya bisa jadi dalam satu hari. Jadi ada proses ya Pak ya, ada proses bertahap supaya bisa membuat yang lebih baik. Tapi untuk alat-alatnya sendiri itu dari cantingnya ini beli di mana atau mudah nggak Pak dicari di pasaran seperti itu? Sangat mudah sih sebenarnya, dunia sekarang kan online ya. Untuk mengambil itu diketik aja nanti dia akan muncul. Jadi kita mau kemana ngambilnya di mana bisa. Oke, oh iya sekarang udah online. Kenapa kayak gitu? Aku mau tanya nih. Bentar, aku mau ngomong. Oke, bentar ya. Jadi apa namanya, untuk mencari bahan-bahan batik itu mudah sekali kami. Karena sekarang kan sudah ada e-commerce, sudah online semuanya. Jadi kalau kita beli cantik, kalau dulu kan mungkin susah ya, harus cari di pasar mungkin ya, atau tempat-tempat tertentu. Tapi sekarang ternyata beli cantik sudah ada di semua, di toko-toko online itu sudah ada. Jadi kita tinggal pesen aja di rumah, bisa sendiri, terus kainnya juga beli sendiri gitu ya Pak ya. Oke, Kak, tadi mau ngomong apa? Kan sekarang udah semua serba online Kak. Aku Ya. bisa aja beli di online bahan-bahannya, alat-alatnya. Terus aku juga ada niat. Tapi ya namanya nggak terlahir dengan seni yang bagus ya kayak Pak Gi dari Kak Sena mungkin. Oke. Berarti Jadi ya aku perlu apa ya, perlu bimbingan gitu loh Kak. oh Karena ya. walaupun ada niat, ada bahannya, ada alatnya, tapi nggak ada bimbingan ya sama aja ya kan saya. Nah, gimana nih dari Bener juga sih, tapi gimana? Mungkin komentar Pak Ki gimana? Tentang dia sudah bisa beli, tapi apa Kak kita nih nggak punya. tapi aku nggak punya keahlian, nggak punya teman-teman di sini juga kayak gitu juga, nggak terlatih dengan seni yang Oh, nggak punya apa dalam tanda kutip alibinya, kok nggak bisa gambar gitu ya? ya. Itu gimana Pak? Punya skill kayak gitu. Kalau Pak Gi, dari kalau sini modelnya nggak punya skill. alasannya nggak punya skill gitu. Tapi sebenarnya kalau membatik sendiri, apakah kita harus punya skill yang mendalam, ataukah kita ya hanya bisa model sesuai untuk belajar ya Pak? Gitu. Sebenarnya tutupnya ketekunan aja dan sabar. Sebab batik itu memang identik orangnya sangat sabar dan tekun. Kayak saya ya Pak ya, sabar. Yang penting tekun. Kalau nggak punya skill itu nggak masalah. Loh, saya sendiri aja nggak apa namanya dulu ya waktu SD saya nggak bisa gambar. Saya lahir tuh nggak mungkin langsung gambar. Loh, saya SD nangis loh pelajaran gambar. Yang lain bisa, loh saya nggak bisa. Ya saya dulu alasannya, loh Bu saya kan nggak bisa gambar. Loh teman-teman bisa semua gitu loh. Jadi kan artinya saya harus punya niatan lebih untuk belajar. Sebenarnya bisa Pak, tapi nggak bagus. Loh nggak apa-apa, ya Pak ya, nggak apa-apa. Apa itu kan awal ya, awal itu nggak mungkin bagus. Tapi kalau udah berulang-ulang nggak bagus terus, berarti itu ada problem dari dirinya. Nah, itu harus dicoba secara terus-menerus. Tapi Kayak ini apa? kalau misalkan teman-teman udah mencoba bisa ya Pak ya, kita harus trial error dulu nih. Ya, sebelum benar. kita beli bahan dan alatnya di e-commerce dulu, kita harus coba dulu nih, ada kesempatan coba gratis di sini ya Pak ya. Nah, ini mungkin teman-teman di sini para pengunjung TP yang mau belajar cara membatik langsung dari ahlinya Iya. bisa datang di TP1 LG Atrium. Kapan lagi ya Pak ya belajar batik Gratis. sama ahlinya. Gratis. Kalau ngomongin gratis, karena Nah, bukan nih. saya suka. Gratis Pak.
Saya sudah, tenggorokan saya sudah meronta-ronta. Ini sebenarnya saya kelupaan sesuatu sebelum kita menuangkan susu dan lain-lain. Waktu kita bikin konsentrat yang kental-kental itu, jangan lupa dicium baunya. Oh gitu. Biar kenapa Pak? Sudah cocok atau belum dia? Ini coba kamu cium baunya. Strawberry Pak. Ya. Kalau warnanya merah. Tapi kalau strawberry jadinya bau aloe vera kan aneh. Dan kemudian saya kasih tips sekali lagi. Kalau bisa sih konsentratnya itu 10%, sisanya 90% ya baru susunya, atau susunya dikurangi 80%, nanti sisanya dikasih regal, kasih aspor, kasih teman-temannya gitu, kasih es juga boleh. Tapi saya kan nggak suka es, nanti nggak keluar harus itunya rasanya. Ini udah jadi belum Pak? Sudah sih, terus saya kasih juga tips untuk memilih susu. Gimana tuh Pak? Yang pasti pilih susu UHT. Apapun mereknya terserah. Yang paling murah pun juga nggak apa-apa. Itu nggak apa-apa. Soalnya gini, susu ini umurnya kalau sudah dibuka paling banyak di kulkas 3 hari sampai 7 hari. Iya Pak. Jadi harus habis. Yang lebih parah itu saya kemarin dapat susu yang lagi viral itu yang depannya O itu. Nah, itu dia bilangnya ini susu sesuai dengan apa yang di petani, fresh milk. Tadi saya sudah bawa. Beneran saya bawa di sana. Itu saya beli nggak sampai 1 minggu, mungkin 4 hari yang lalu. Black Dose di boot. Berarti itu harus yang benar-benar fresh ya Pak ya? Iya. Tahu nggak meledos kenapa? Karena ada penumpukan karbon dioksida di dalamnya. Itu terjadi karena dia sudah busuk, sudah basi. Mungkin langsung aja ya Pak, kita undang Sena buat nyobain ini. Kayaknya udah Sudah kan? Sudah ceritanya jadi? bener-bener. Oh belum Sen, tolong. Mohon maaf. Oh, Sen. belum jadi. Bukan untuk kamu. Kasihan Pak, Sena udah haus banget ya. Sekarang Ini- kok kamu jadi MC ya? Nah ini saya merangkap dari semuanya. Mana Pak? Ya silakan. Yang sebelah kiri ini apa? Coba. Saya juga nggak tahu apa itu. Kalau dilihat-lihat warnanya ini Kalau apa? Ada 3 varian kan saya punya yang merek Lin. Coklat vanila, sama strawberry. oke. Kalau coklat vanila sama strawberry, saya tahu yang tengah ini vanila. Iya, vanila benar sekali. Karena strawberry-nya masih di bawah kamu kocok kan? Oke. Nah yang dari 3 ini yang paling rekomendasi mana Pak? Kalau saya sih suka choco vanilla sih. Karena Vanilla. jujur kalau coklat ya terlalu mainstream. Kayak Choco Vanilla yang ini deh. Oh yang itu ya, coba satu-satu aja. Dicium aja baunya, nggak usah dicoba sebenarnya. Masa udah dibuat kayak dicoba Pak? Itu untuk saya nanti. Ya, saya juga mau Pak. Ya, Makasih yang Sena Pak. kasihan loh Pak, tenggorokan saya sudah meronta-ronta ini Pak. Tolong gitu ya. Saya coba ya Pak ya? Ya, Kalau silakan. Pak kan nggak ikhlas nanti kamu Bisa. nggak ngomong ya. Hati-hati. 20.000. Wow. Gak usah lebay ya. Oh nggak sampai. Mau meninggoy gitu kan nggak? Ini coba lagi ya. Diaduk. Oh harus diaduk ya Pak ya? Kalau mau sih diaduk, kan coklatnya di bawah. Kayak yang kopi-kopi gula aren itu loh. Rasanya coklat. Iya, Mas. Iya bener kan? Heeh. Coklat kan? Iya. Menurut saya enak sih Pak. Maksudnya kadar coklatnya itu nggak seberapa kuat. Heeh. Ini ada susunya juga ya Pak? Pastilah. Oh pasti ya ada susu. Nah susu. Oke. Ada Susu. air kasihnya. Iya itu saya tahu. Tapi susunya juga pas. Iya. Kalau saya pribadi ya, karena mungkin kalau minuman kan subjektivitas masing-masing orang. Kadang benar. ada yang suka manis, ada yang coklatnya mungkin lebih banyak, atau bahkan dark coklat, ada yang suka pahit, agak pahit gitu. Tapi menurut saya
kombinasi atau campurannya ini pas? Itu kalau preferensi kayak gitu tuh personalitas tiap kafe. Oke, Nah, itu nanti mencerminkan baristanya atau pemiliknya sukanya gimana. Ada pemilik kafe itu yang memang dia nggak suka itu apa namanya, nggak suka susu. Dia kalau minum susu langsung alergi, diare gitu. Jadi kebanyakan ya kalau produk-produk seperti ini dia kasih ke baristanya. Baristanya suka yang manis, jadi kasih aja gula. Oke, siap. Saya sebenarnya mau coba lagi. Cuma, ini ada Kak Anggi. Kak Anggi, Ya, tak coba dulu nanti bisa membuat itu ya, siap. Saya mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Tan. Oh ya, halo Dek, Dewes Alvaro. Di sini mau nyobain batik ya? Gimana? Kenapa kamu mau nyobain batik di sini? Sushi. Suruh siapa? Mama. Jadi mamanya yang tertarik nih kayaknya, udah kayak tertarik banget ya. Itu kok sangat seneng banget melihat batik. Budaya Indonesia, kita kan perlu tahu Belajar mencintai budaya Indonesia ya. menghargai orang lain. Bisa ternyata itu loh, biar empatinya kepada yang lain, kepada kalian sendiri, kita itu loh. Jadi mengajarkan sejak dini mencintai Indonesia ya Bu ya. Ayo deh, bisa deh, ayo deh. Kak Sena kayaknya seru banget Kak. Iya, ini saya diskusi masalah minum-minuman ini sama. Oh gitu. Boleh tahu dong diskusiin apa Pak? Ini tadi bahan-bahan ya Pak ya. iya benar. Ternyata ada pilihannya sendiri. Maksudnya beda bahan akan menyebabkan berbeda rasa gitu ya. Pasti. Kalau kita orang manufaktur bahasanya grade A, grade B, grade C. Oh, ada grade-nya gitu ya Pak ya? Iya. Grade paling tinggi itu biasanya nanti dilemparnya ke Eropa. Kita harus impor dari Eropa. Makanya kenapa ini harganya agak mahal. Oke. Siap. Padahal ya, aku kasih tahu kamu, itu stroberinya stroberi Indonesia. Coklatnya juga ada yang coklat Indonesia. Vanilanya juga Indonesia. Tapi kenapa kok bisa lempar keluar, kita datangin dapat ekstra, harganya lebih mahal. Nah itu ya. Harusnya kita ini sudah punya ininya sendiri sebenarnya, ada stroberinya, cuma tinggal ngolahnya aja. Iya, saya nggak terima sebenarnya. Ya ini generasi muda ini kami harus bisa mengelola perkebunan kita sendiri. Mencintai tanah kita sendiri. Iya, jangan sampai kita lempar-lempar dapatnya Loh, kalau Sama kayak kita sudah bagus, jujur aja kebun pengolahan kita berjalan bagus. Itu coba tanya ke yang di stand dari Blitar itu yang tadi jual kopi Pak, saya lupa jujur. Saya tanya Pak. Oh punya kebun. Dia jual di Selamat sore Pak. Coba kayak dulu nih kata dari Pak Tan itu kalau misalkan kopi Indonesia itu bagus gimana Pak? Ya, kopi Indonesia itu sangat bagus, luar biasa bagus. Jadi yang di internasional kopi Indonesia itu kan beragam ya, kaya rasa, kaya jenis. Jadi di Indonesia itu beda dengan beberapa negara lain. Jadi sebenarnya kopi Indonesia itu sangat dicari. Jadi karena stok di seumpama kan secara dasar dari penjualan kopi ke Eropa itu kan di Indonesia hanya urutan 14. Di sana 14 itu hanya berapa ton aja yang ke suplai ke Eropa. Nah, para pelaku yang pecinta kopi Indonesia itu mencari, jadi karena stoknya yang sedikit. Nah, di Indonesia kenapa nggak beragam? Seperti kopi Java,
jadi enak dan istimewa. Jadi kalau di Eropa itu sangat luar biasa, dan di Indonesia sendiri semua suhu dan dataran tanah antara di Sumatera itu sudah berbeda. Jadi kadang itu kopi Indonesia itu kopi Jepang, kopi Sumatera itu yang terkenal yang harusnya kopi Indonesia. Jadi banyak dicari dan enak. Oke, terima kasih. Kemudian lagi Emang Bapak, kita tahu daerah di Indonesia itu banyak penghasil-penghasil Sangat. bibit-bibit yang bisa dikembangkan lagi yang buat kita lempar keluar ya Kak ya. Sedikit info ini kemarin tuh saya sempat tanya-tanya nih Kak. Iya. Kalau misalkan Bapak Pak Budi ini ada jual produk kopi, saya udah mandi selama 4 bulan. tuh, kopi sudah bahan standar gula. Iya, kayak perlu dicoba deh Kak. Oh, iya. Saya habis dari sini ke situ langsung. Ada modus kayaknya Kak. Oke, tadi itu dari segi kopi ya, tapi mungkin hampir sama ya Pak ya. Oh kan Pak Sana kata budame minumnya sambil lihat video budame. Siap-siap Bu, Diabetes kok nanti. terlalu manis. Tapi mungkin hampir sama ya. Tanda itu di sini itu banyak sebenarnya. Cuma yang Kalau yang mengelola bukan mengelola, ya kan kalau mengelola itu kan stepnya supply chain-nya ada dari trader, terus manufaktur di retailer. Nah ini dari trader tiba-tiba langsung diekspor. oh, oke. Ya. Ya, Paham. mohon maaf. Oke. Itu saya bukan menyalahkan trader-trader ya, tapi ya memang kalau Gitu, ya. bukan gitu. Saya pernah coba mau beli vanilla yang panjang-panjang itu yang warna hitam. Tahu nggak Sena berapa harganya? Ya kan. 3.600.000 per kilo. Lumayan ya Pak ya. Itu nanti 1 kilo paling cuma bisa jadi ekstrak 50%. Jadi setengah kilo Sangat menyusun ya. Kalau kamu mau jual 7 Siap. juta. Itu kita baru saja baru dapat info ya dari Pak. Mungkin Kanggi di situ lagi ngapain? Kok kayaknya seru ya? Ada dedek-dedek gemes ya. Saya suka kalau ada dedek-dedek gemes ini. Lagi serius Kak Sena. Oh, lagi serius. Tapi Kak aku mau spill dikit. Ya. Kemarin aku kan cobain nih Kak. Dan hasilnya tuh nggak banget gitu loh. Jadi aku kayaknya insecure deh ngeliat hasilnya tadi. Loh, adiknya kelas berapa itu Pak? Ada yang pas nggak bisa ditanya lagi serius. Kalau nggak salah tadi kelas 4 SD ya. Nggak tahu. Tadi saya kedengeran sedikit ya. Nanti kita tanya setelah prosesnya selesai. Itu buat gambar apa itu Pak? Kayaknya buat gambar naga Kak. Wah, gambar naga ya. Iya. Suka naga ya itu ya? Sionya naga. Oh, sionya naga. Kak Sena sionya apa? Sio apa ya? Saya juga lupa. Seperti muka saya. Apa Kak? Sapi. Muka saya mirip kelinci. Terlalu imut begitu. Aduh. Ada ya satu geleng-geleng. Anggi, saya kasih tips kalau kamu mau membatik pertama nanti ya. Apa tuh Pak? Tahan nafas waktu kamu membatik ini, waktu kamu mengeluarkan itu. Biar Jadi terlalu Pak. supaya tanganmu nggak gemetar. Oh gitu. Bener nggak Pak Gi kalau kayak gitu Pak? Oh, enggak juga. Yang itu sudah pro itu. Mungkin Pak Tan dulu seperti itu. Iya, SMA Kita nggak bernafas terus gimana? Nggak ada hasil loh, Ya mati. juga ya, Pak. Bener. Tetap bernafas, cuma harus pelan-pelan aja. Oh gitu. Berarti Pak Tan nggak dapat hadiah ya Pak? Loh. Salah besar Pak. Ah, saya sudah dapat hadiah. Lanjut tuh. Gimana Kak Sena rasanya Kak? Halo. Gimana Kak rasanya di sana? Ini rasanya enak-enak banget. Oh, ada yang belum dicoba, tapi semuanya dari hasil komposisinya Pak Adritan ini enak-enak Pak. Enak ya? Iya. Saya mau cobain tapi udah Mungkin nanti dicobain teman-teman semua. atau pengunjung di sini mau coba hasil dari Sevetan, bisa langsung ke standnya, namanya Sevetan. Ini kalau mau coba ada testernya ya Pak ya. Oke, ada testernya langsung dibuatkan gitu ya. Yang mau minuman gratis bisa ke sini ya Pak ya. Bu ya, ojo gratis dong. Bu ya dibeli gitu loh di akhirnya. Iya kan coba dulu Kak. Iya coba sih, tapi kan harus ada gitu ya Pak ya. Minuman manis itu buat bahagia Kak. Oh, iya, siap.
Ini mungkin ada kata-kata terakhir. Maksudnya mau menutup ya kata terakhir. Ya. Kalau terakhir salah. Karena sama Anggi mungkin perlu datang untuk demo besok. Kita akan buat es krim. Wah, Kang Gi besok ada es krim Saya kan? suka, Pak. Saya mau. Saya mau, Pak. Besok tapi, ya? Tapi saya nggak mau kalau saya nggak dapat. Saya dapat terus soalnya, Pak. Oke, berarti besok Sevetan akan membuat demo es krim. Ayo, enak. Berarti pengunjung sini bisa nyobain es krimnya, Ya, Pak ya? hari ini ada minuman coklat. Besok Besok ada es krim. Nah, ini kan Kang Gi tahu nggak yang lagi viral-viral itu? Apa tuh? Yang es krim terus dipakai kon itu loh. Oh, Nah. yang ditarik-tarik gitu ya, Pak ya? Nggak tahu ya. Pokoknya yang disusun-susun itu loh. Ada di TikTok waktu itu, tapi Iya, saya iya. nggak kedapatan soalnya rame, langsung habis. Nah, ini besok kan kita buat ya. Jadi lumayan ya. Oke, nanti saya cobain, Pak. Oke, siap. Saya harus dapat banyak, Pak. Saya nggak mau. Nah, Kak, udah selesai nih adiknya nih. Ayo, sini. Kita eksekusi nih, Kak Sena. Kak Sena. Iya, sebentar. Halo, Dek. Jangan takut gitu dong. Namanya siapa? Angelo. Keren ya, nggak kayak Kak Sena. Keren banget. Iyalah. Milenial ini namanya keren-keren. Kelas berapa? Kelas 4 SD. Oh, kayaknya kakak di Kak Sena bener ya tadi ngomongin kelas 4 SD. Dia meramal kayaknya. Tadi gimana kesannya udah gambar apa kalau dari kata buat belajar? Naga. Gimana, susah nggak? Tapi susah bisa bagus kayak gitu. Oh, diajarin. Enak, asik nggak? Mau lagi? Seneng deh Angelo. Udah nyoba tadi gimana? Perasaannya gimana? Biasa aja atau wah ini pengalaman baru Kak? Kenapa? Oh nggak dengar? Soal Ini saya pengalaman baru apa gimana? apa yang dirasakan Mas Angelo ketika nyoba buat batik pertama kali ya? Ya pertama kali. Gimana rasanya? Susah. Apa lagi? Susah. Loh, tapi jangan salah. Kamu kan masih umur 4 tahun. Ya saya 4 tahun ngapain? Kamu kan 4 tahun sudah batik loh. Bisa pertama kali loh. Saya berapa tahun? Oh, saya salah. 4 tahun itu kayaknya salah ya. Saya salah. 9 tahun ya. Saya 9 tahun masih apa ya? Kayaknya tidur terus deh. Oh, tidur ya? Tidur terus. Sampai sekarang. Tapi harus bangga ya, dulu ya. Bisa banget. Ini ditonton sekitar 200 juta orang. Banyak banget ya, Mas. Iya, banyak banget. Kira-kira apa namanya? Ibu berdua terus kontak langsung. Besok-besok mau coba di rumah nggak? Nah, Saya ada waktu Beli sendiri di rumah. Sama mama. nanti suruh mama beli Langsung ditodong. Oh, iya. Langsung ya belum. Boleh. Oh, iya, siap Pak Gi. Ini testimoni Pak Gi dari umur Mas Angelo dari umur 9 tahun ini sudah tertarik dengan batik gitu. Iya. Ya. Soalnya desainnya apa tadi? Naga. ya? Dadakan PST. Oh iya naga. Saya udah yang susah. Berarti kalau belajar nggak harus batik yang benar-benar batik ya? Gambar apapun Ada acara. yang kalian suka, teman-teman suka, itu sebenarnya bisa dibuat batik. Gitu ya. Siap, Kalau siap. kemarin aku cuma gambar dulu gitu aja, Kak. Hasilnya bleber dan jelek. Kalau adik tadi itu udah Bagus. Tadi saya lihat Makanya susah. iya, padahal susah, lebih susah daripada bunga ya. Kalah loh. Mas Angelo hebat ya. Harus bangga. Kalah loh Kak Agi. Kak Sena belum bisa. Saya juga belum bisa. Nah, ini kaki tadi kan ada Pak Adrita untuk membuat coklat. Ya. Di tengah ini ada cara saya mau belajar juga cara membuat sambal. Oke. Ini kan mayoritas orang Indonesia suka sambal ya. Apalagi Pedas di kayak Jawa Bapak. Timur ya. Tapi sebenarnya saya nggak suka sambal. Tapi gara-gara kemarin saya sudah coba makan ini, saya langsung jadi suka sambal. Oh gitu. Iya.
Boleh coba tuh Pak. ini ada olahan sambal dari CV Brinto. Nah, CV Brinto ini dari Lamongan loh. Nah, jauh-jauh dari Lamongan ke Surabaya ke TP untuk memberikan produk yang paling bagus tentang sambal, olahan sambal. Banyak ya sambalnya. Oke, di sini ada chef, panggilnya apa? Mas Farid aja. Mas Farid, oke, Mas Farid. Selaku apa dari chef Brinto? Selaku R&D. Oke, R&D bagian riset. Betul. Nah, ini berarti yang sering-sering nyoba sambal kemana-mana gitu ya? Betul. Oke, terus membuat formulasinya. Yes. Terus di sebelahnya ada bapak yang paling ganteng dari tadi saya lihat. Oh, ini kece banget nih bapak ini. Ini dengan bapak siapa ini? Lucu ya. Oh, lucu. Sebenarnya nggak lucu sih. Ngomong silakan. Saya Brinto dari Lamongan, dari CV Brinto. Oke, Pak. Nah, Pak Brinto, CV Brinto. Sebenarnya namanya memang Brinto ataukah bapak siapa gitu? Ada singkatannya atau gimana, Pak? Dulu waktu kecil itu namanya Bakti Abrianto. Waktu besar diganti Brinto. Oh, panggilan apa? Nama artisnya. Oh, nama panggung gitu ya. Nama panggungnya Brinto. Oke, ini selaku pemiliknya dan selaku R&D-nya Pak Farid. Oke, mungkin saya mau tanya sebenarnya di CV Brinto ini jumlah sambal atau produk sambalnya itu ada apa saja? Monggo dijawab boleh dari satu. Jadi kita punya beberapa varian sambal. CV Brinto sendiri itu pada awalnya membuat sambal yang khusus olahan sambal yang berisi seafood atau ikan laut. Tetapi pada akhirnya kita berkembang ada sambal hijau, ada sambal bawang, karena respon customer. Jadi ada beberapa customer kita yang meminta sambal ke kita, mereka meminta dengan dengan taste mereka sendiri. Jadi kita bukan hanya jual sambal ini secara retail B2B atau B2C, enggak seperti itu, tapi kita juga ada maklon dengan teman-teman yang mau jual lagi sambalnya, atau dengan perusahaan juga kita sudah kerjasama. Oke, siap. Berarti dari segi produknya ini ada banyak, ada ikan teri, di sini ada ikan peda, ikan tongkol. Mungkin awalnya tadi jadi seafood ya? Ya, seafood. Oke, terus berkembang dan juga CV Brinto menerima apa ya istilahnya? Sistem kerjasama maklon. Sistem kerjasama maklon dengan, jadi ada kalau misalnya saya mau buat sambal tapi saya nggak tahu caranya. Terus saya minta tolong Mas Brinto, Mas saya buatkan sambal. Ya. Bisa. Sesuai keinginan saya. Sampean, mereknya sesuai dengan sampean, tapi produksinya tetap baik kita. Mereknya saya. Iya. Supaya nanti bisa muncul legalitas seperti PRT, halal, dan lain-lain. Karena produksinya tetap di kita. Oke, siap. Berarti produksinya bisa dihandle sama CV Brinto. Wah, ini keren, Kak Anggi. Ini bisa buat sambal tapi tanpa buat. Maksudnya membuat merek sambal tapi kita nggak harus buat sendiri. Tanpa produksi, ya. Maksudnya tanpa produksi. Oh, berarti membantu UKM gitu ya, Pak, buat sambal gitu. Kayak saya ini sebenarnya saya pengen buat sambal tapi saya nggak tahu. Nah, saya bisa minta tolong. Nah, contoh kemarin itu ada teman yang punya produk telur asin. Oke, telur asin. Telur asin itu kadang-kadang kalau pas waktu waktu pengovenan atau waktu perebusan dia kan pecah ya. Nah, kalau pecah itu harga jualnya rendah banget atau menjadi barang barang BS. Nah, itu kita olah, kita kerjasama, kita olah menjadi sambal telur asin, dan itu baru satu-satunya di Indonesia. Itu produk kita yang buat. Tapi diakuisisi teman-teman UKM di Lamongan. Oke, siap. Jadi dari telur yang istilahnya dalam tanda kutip tidak jadi atau BS tadi ya? BS itu bukan karena kualitasnya turun, tapi karena hanya pecah. Oh, karena pecah? Pecah kulitnya aja. Jadi waktu pengovenan pecah, kemudian biasanya kan nggak diapa-apain gitu ya? Nah, ini sama CV Brinto ini dengan ide kreatifnya dan inovatifnya bisa menyulap atau memproduk lagi dari telur tadi jadi sambal telur asin, dan bisa jadi abon telur asin juga. Oh, selain sambal bisa jadi abon. Wah, ini combo ini, sambal sama abon ini, wah enak ini.
Terus ini Mas Ina, sambal Iya, kita iya. itu bukan cuma sekedar sambal. Jadi sambal Iya. kita itu bisa dimakan langsung dengan kerupuk atau dengan nasi panas. Tetapi sambal kita juga bisa dipakai untuk olahan makanan yang lain. Misalkan buat tom yum, buat nasi goreng, buat mie goreng dan lain-lain. Itu sudah kita buatkan tutorialnya di YouTube. Jadi sambal kita nggak membosankan melulu aja dimakan dengan nasi putih. Terus semua varian sambal kita isinya semua varian itu mempunyai cita rasa yang berbeda, bukan hanya isinya saja. Jadi setiap sambal itu resepnya berbeda-beda, tidak satu resep. Biasanya kan ada yang jual sambal variannya ikan tongkol, ikan teri, ikan apa, itu sambalnya sama, isinya beda. Kalau kita enggak, setiap sambal resepnya berbeda. Isinya juga berbeda, teksturnya juga berbeda. Jadi kita bisa memastikan teman-teman yang suka dengan sambal kita, itu mereka tidak akan bosan. Karena satu varian dan yang lain itu beda-beda rasa. Pasti berbeda. Pasti. Berarti punya ciri khas masing-masing. Benar. Setiap sambal punya ciri khasnya masing-masing. Ya, itu fungsinya kita punya R&D. Oke, fungsinya riset tadi ya. Mungkin saya pengen tahu sedikit tadi kan kalau CV Brindo sudah ada tutorial di Benar. YouTube ya, bisa dicek nanti. Mungkin sedikit saja kasih saya ya tips and trick cara membuat sambal salah satu aja, misalnya yang paling mudah yang Nah, mana? itu sama Chef Arif. Nah, ini gantian Chef. Oke ya, tutorial membuat sambal kalau mau bisa tahan lama, ya Tahan lama, tanpa oke. pengawet ya. Tanpa pengawet tahan lama. Ya, satu, masaklah mulai dari nol. Mulai dari nol maksudnya gini, minyak belum panas, silakan masukkan bahan dasarnya. Jadi minyaknya itu belum panas, sampai udah nyoper atau blender sambal, Oke. masukkan dulu. Kemudian baru dinyalain apinya. Oke, berarti belum panas. Pelan-pelan langsung aja, masukkan. Oke. suhunya rendah. Suhu rendah. Sampai dia menyentuh titik didih. Titik didih adalah menjelang matang. Oke. Oke ya. Kemudian baru di seasoning, Di seasoning itu diapain, Pak? dibumbui, Oh. dikasih gula, garam, sama apa penyedap atau apa terserah. Itu terakhir menjelang mau matang. Oh, berarti menjelang mau matang baru di seasoning. Betul. Oke. Jangan dikasih seasoning lebih awal. Kalau sampai seasoning lebih awal, satu sambal bisa sangit, Oke, sangit. ya. Kemudian gosong di bawahnya. Kosong. Ya, itu triknya sambal. Ini sambal jangan dimasak dari minyak yang panas, tapi minyaknya yang rendah suhunya, masih nol. Masih nol, Masukin. dimasukkan sampai terus ditunggu sampai mendidih. berarti ya? Betul. Nah, Oke. kalau toh itu sambalnya sampai mau sambal blenderan, otomatis bahan dasarnya harus digoreng dulu. Oke. Bahan dasarnya digoreng dulu sampai matang, kemudian baru di blend. Setelah di blend, minyaknya jangan panas, masukin lagi, tumis kembali. Oke, Nah, siap. itu satu. Yang kedua, kemudian bisa diproses retut. Retut itu adalah proses manual untuk pengawetan. Caranya gimana? Bisa direbus, bisa dikukus, bahkan bisa di presto. Di presto bisa? Ya, di presto bisa. Bentar. Modelnya kan kayak ini. Sambal, ini kan sambal mentah. Ini sambal mentah. Ini yang kita biasa. trial kemarin. Oh, yang biasanya pecel lele. Ya, ini tuh sambal pecel lele, ini Oh. sambal mentah. Ini saya buatnya kemarin. Jadi Oke. sampai sekarang masih bertahan. Ini tanpa pengawet yang ini. Karena prosesnya kita buat retut. Di proses retut atau pengawetan secara alamiah. Dengan cara pemanasan menggunakan sistem air. Jadi kita pakai tekanan tinggi, presto, dan bunyi. Kita timer 10 menit. Baru kita matiin, kemudian kita angkat, masukkan ke air dingin. Oke, masukkan lagi. Siap, Ya. siap, siap. Wah, ini tips and triknya ini sangat membantu sekali ya. Mungkin teman-teman yang mau belajar membuat sambal ini sebenarnya bisa ya. Oh bisa. Monggo. Nah ini, Ya. oke, itu tadi untuk teknik tips and trick itu apakah bisa diterapkan semua jenis sambal? Bisa? Semuanya masih seperti itu. Oke, siap. Wah, ini saya Kanggi, mana Kanggi? Kanggi mau Mau nyoba? incip sambal yang baru. Kanggi Monggo, suka pedes Kanggi. nggak? Kemarin kan belum incip, kalau Mas Ena sudah incip. Iya. Kemarin saya tuh nggak kebagian gara-gara Sena ini. Ya, monggo. Bu, saya tinggal dulu ya, Bu. Buat teman-teman yang lain yang ingin incip
atau mencicipi sambal kita yang terbaru, boleh langsung datang ke sini. Kita sudah menyiapkan cocolannya. Jadi ada sambal orek atau sambal mentah, ada sambal oseng ikan asap, dan ada sambal kemangi. Kita udah nyiapin kerupuknya. Kalau masalah kepedesan jangan khawatir, karena sambal yang ini kita bikin levelnya rendah, biar teman-teman yang nggak suka pedes masih tetap bisa nyoba. menikmati sambal. Oke. Bisa cobain Ya, ini Nah, ini kan? Kak, coba Kak. Ini kita buat sampling 3 sambal baru lagi Mas Ena. Oke, ada Jadi tiga yang sambal. pertama adalah sambal mentah untuk pecel lele dan kawan-kawan, karena ini requestnya teman-teman pecel lele Lamongan yang ada di Jakarta dan di Medan. Dia pengen sambal pecel lele itu bisa awet dibawa pulang tanpa ada perubahan rasa. Oh iya, itu penting ya Pak ya? Ya, itu penting sekali. Akhirnya kita buatkan samplingnya ini, dan ini belum produksi ya, ini baru sampling. Oke, masih sampling. Ya, kemudian kita juga buat tuna sambal ikan asap. Tapi full ikan asap dan smoky di situ rasanya. Oke. Kemudian saya buat juga sambal kemangi yang terbaru. Jadi, Sambal kemangi? Ya, kita buat sambal kemangi, kemudian sambal tomat atau sambal mentah, dan terakhir adalah tumis ikan asap. Itu Bang Anggi. Oke. Ini produk sambal yang inovatif sekali. Saya belum pernah menemukan. Nggak tahu saya orang main jauhnya atau Apalagi yang pecel sambal Oh, iya. mentah ya Kak? ya itu kan apa banyak banget peminatnya. Cuma mau dikirim takut rasanya nggak langsung berubah gitu. Nah itu gimana caranya? Nah ini CV Brinto ini membuat solusinya ya, supaya bisa dikirim. Mungkin keluar pulau juga bisa ya Pak ya? Luar negeri Ya, nanti. kita pengiriman sudah sampai luar negeri Mas Ena. Oh sudah sampai luar negeri. Ya, Wah, kita hebat ada sekali. di Hong Kong, ada di Malaysia, kemudian kemarin Taiwan, Singapura ya, juga. Singapura. Dan teman-teman saya yang pesiar bawa semua ke Turki, ada ke Ada yang ke Turki, Pak? Ya, Wih. ke Kanada juga ada. Kemarin pengiriman terakhir ke London, Mas. Waduh, ke London. Ya, Wah ini bule-bule Inggris ini suka pedes lama-lama ya? ya. Tularan. Tularan nanti. Nah ini Indonesia tok ini yang bisa Dan buat kita sambal. ada produk terbaru juga Mas Ena. Apa ini? Mas Ya, ini Ari? sayap ayam dalam kemasan. Jadi ini sudah ada bumbunya. Kalau yang ini bumbu kacang ya, bumbu kacang atau saus muntilan. Ini nanti proses pemasakannya bisa pakai self heating. Jadi nasinya bisa nasi frozen, kemudian Boleh Bu, silakan Bu, dicoba. masuk ke cup, kemudian tinggal pakai self heating. Self heatingnya nanti tinggal disiram air dingin aja, ditutup kembali, jadi panas kembali. Kalau pakai self heating. Kalau mau manual, ini tinggal direbus saja dan dikukus. Oh. Sudah panas kembali. Tapi kalau mau pakai microwave harus dikeluarkan dulu. Dibuka. Ya, kalau pakai microwave pasti meledak nanti takutnya, karena ini pakai aluminium. Aluminium foil. Oke. Jadi kalau pakai microwave dikeluarkan, masuk piring, microwave. Di microwave. Ya. Jadi lebih praktis ya Lebih Pak? praktis. Ini biasanya dipakai teman-teman yang camping, karena kemarin permintaannya gitu. Untuk teman-teman camping ini ya? Mas, saya minta dibuatin produk dong kalau saya mau keluar kota untuk camping, biar bisa masakan rumahan. Oh. Nah, perminatannya seperti itu. Artinya saya buatin produk yang model seperti ini. Siap. Jadi nanti yang kangen masakan rumahan bisa dikemas secara frozen atau secara ini. Kalau ini di luar masih bisa 4 hari, Mas. Oh tahan sampai 4 Ya, hari ya? prosesnya sama, Oke, siap. di retut manual. 5 hari kemarin yang saya coba. Oh, dicoba Ya, dicoba 5 hari. 5 hari. 5 hari di suhu ruang. Suhu ruangan. Ya, prosesnya di retut juga sama. Oke. Berarti kalau teman-teman yang camping Ya, bisa Nggak bisa usah- bawa ini biar nggak Berarti- makan mie instan aja. berarti nggak usah buat dari nol, nggak usah ambil-ambil di hutan itu nggak usah. Nggak usah, ini aja, wes, Mas. Kelamaan ya, kelamaan. Kelamaan. Berarti langsung bawa sambal Brinto yang versi apa tadi namanya Pak? Sayap Sayap. Simail. Mereknya Oke. nanti kita kasih merek Sayap Simail. Sayap simal. Oh Ya. ini mirip pakai Upin Ipin. Oh, Iya. Oke. Nah Betul, itu nanti betul, praktis, betul. langsung praktis. Tinggal itu tadi tinggal direbus ya. Kalau Iya. langsung Pakai kalau yang camping masukkan aja ke panci air mendidih. panci air Masukin mendidih. aja. Sekira 7 sampai 10 menit. 10 menit. Udah. Makan pakai langsung air. dibuat. Iya. Oke siap. Nah ini Kak Gi gimana? Sudah coba? Saya dari tadi ngomong, saya makan terus. Anda kecapan ya? Saya di sini membantu Anda. Gimana Kak Anggi? Rasa dari 3 produk kita yang terbaru? Jujur saya paling saya paling suka ini apa ya Pak? Sambal ikan asap. Oh iya ikan asap, saya suka ini. Saya tidak amis sama sekali. Kalau ini masih ada ininya. Ya. Saya suka ini.
ikan asap ya tadi ya. Iya. Kemasannya nanti seperti ini. Kita pakai kemasan pouch. Oke. Jadi kemasannya yang untuk ikan asap kita pakai pouch. Jadi kalau mau manasin bisa langsung ke microwave atau masuk ke kukusan atau masuk ke air mendidih. Oke. Jadi sambalnya saking enaknya saya dari tadi salah tingkah ya. Saya di sana salah, sini salah. Oke. Emang serba salah. Iya serba salah. Jadi sambalnya buat saya serba salah saking enaknya ya Pak. Ya. Oke. Monggo mungkin Mungkin bisa di-spill harganya gitu Pak. Oke. dari harga-harganya. Untuk produk ini kita satu botol ini beratnya 160 gram kita jual 25.000. 25. Beda kalau yang ikan klotok, kita juga ada varian ikan klotok ya. Ikan klotok karena kita produksinya manual, pakai irisan tangan manual, kita harganya lebih tinggi. Ya, kalau klotoknya 30.000 karena prosesnya manual. Kalau yang ini kan semua pakai mesin ya, pakai chopper, pakai apa, jadi lebih hemat tenaga. Tapi kalau yang klotok kita manual, jadi harganya lebih tinggi. Beratnya sama 160 gram. Kalau kemasan seperti ini tinggal aja kalikan 3 gitu. Oh ada kemasan yang sudah paketan ya Pak? Nah biasanya isi 3. Nah biasanya ibu-ibu ya ini. Iya betul. KG ini suka yang, aduh kemahalan satu, nggak ada yang lebih dua gratis satu. Nah ini jawabannya. Ada promo nggak Pak? Ada harga Di pameran harusnya. Dan khusus hari ini yang pembelian kemasan paket 3 kita ada diskon 15% khusus pembayaran via QRIS. Jadi kita sudah sediakan QRIS. Jadi ada diskon 15% khusus paket yang isi 3. Cuman hari ini aja untuk diskonnya. Oh iya Kak Sena, aku mau spill dikit nih. Selain diskon dari Brinto, dari tadi mana? Tadi dari Tan juga ada diskon juga, harga khusus juga. Dari Lauk juga ada khusus. Dari kita juga ada hadiah gratis juga nih buat teman-teman pengunjung TP hari ini. Iya, silakan yang mau merapat ke sini, yang mau makan, mau coba sambel aneka macam sambel ini enak-enak. Bisa langsung ke boleh ya teman-teman yang ada di atas juga yang mau ngicipin sambal-sambal terbaru kita bisa incip-incip di stand CV Brinto, ada di sebelah kanan saya di sana yang ada furnitur hexagon, ada properti hexagon itu. Jadi teman-teman bisa ngicipin sambal seafood khas Lamongan yang sudah dikemas. Dan sambal ini bukan hanya bisa dimakan langsung tetapi bisa menjadi bahan makanan yang lain. Kita sudah siapkan tutorial di YouTube. Terus teman-teman juga kalau mau follow Instagram kita ada di @sambalbrinto. Di sana banyak banget endorse dari teman-teman artis nasional. Jadi yang mau jadi reseller atau mau kerjasama maklon dengan kita bisa DM saya di Instagram Sambalbrinto. Oke? Banyak banget ya programnya Pak Brinto ya. Programnya ini sangat-sangat banyak, jadi kita nggak rugi hari ini ya Kak Sena untuk datang ke TP pameran pada hari banyak ini. ilmu. Jadi kalau teman-teman yang pengen maklon, kita juga tidak hanya kerjasama melalui mulut kayak gini, tetapi kita buatkan perjanjian kerjasama. Karena kadang-kadang harga cabai itu kan melambung tinggi. Jadi kita dipastikan kita masih tetap berproduksi walaupun harga cabenya tinggi. Jadi teman-teman yang mau maklon tidak usah khawatir ketika sudah maklon, sudah punya customer, terus order ke kita nggak layani, nggak mungkin. Karena kita sudah ada kontrak kerjasama. Yang penting ada kerjasamanya itu tadi. Bener, harus hitam di atas putih dan bermaterai. Oke, siap. Mungkin Bapak Ibu yang ada di sini mau membuat sambel tapi nggak tahu cara memproduksi sambel, nggak mau ribet. Oh iya benar. Mau jualan nggak mau ribet. Atau sudah punya banyak customer tapi nggak punya produk, bisa. Kita punya solusinya. Oke, CV Brinto sudah menyiapkan solusi-solusi untuk membuat persambalan, dunia persambalan. Ya, persambalan tapi di produk yang lain pun nggak apa-apa. Oke. Oh iya, sekarang kita belum cerita ya, kalau kita juga buka rumah kursus untuk food and beverage. Di mana? Di Lamongan. Oke. Jadi kalau misalkan ada yang butuh acara apa bisa undang Brinto buat beri pelatihan ya Pak ya? Bisa banget. Iya, CV Brinto juga sering memberikan pelatihan-pelatihan juga ya Pak ya? Kita ngasih materi pelatihan di teman-teman UKM. Oke. Besok jadwal saya ada di wilayah
Trenggalek, Tuban, sama Malang. Ah, sibuk sekali ya Iya. Pak ya. Jadi kita juga memberi pelatihan teman-teman UKM untuk produk yang terkini ya. Tapi kebanyakan adalah teman-teman UKM itu, saya tuh mau produknya ini, karena ini khasnya daerah. Oke, kita ajarkan itu khasnya daerah situ. Tapi triknya adalah teman-teman UKM harus satu. Dari segi produknya harus ada signaturnya. Jangan hanya sama aja. Kalau hanya sama aja, semuanya gampang akan menembak. Tapi kalau ada signaturnya, twist tersendiri, orang akan susah. Itu triknya sih kalau teman-teman UKM. Jadi kalau kita ambil kesimpulan harus ada niat dan ketelatenan kayak kata Pak tadi ya Pak ya. Iya betul. Dan di produknya harus diserahkan ini loh, apa signatur atau rahasia dari rasanya produknya. Misal dari tadi ada dari Blitar tanya ekrolnya gimana. Oke, dari ekrol kalau toh mau menunjukkan identitas, mereka harus punya identitas dulu. Identitas saya adalah di pedas, sambal perindu identitasnya di pedas, muncullah sambal ini. Tapi kalau nanti ibunya mau, saya mau ekrol yang rasa asin, identitaskan dulu, asinnya mau lari kemana. Jadi dibuat identitas supaya orang tahu, oh kalau ekrol ini pasti mereknya ini, kalau sambal ini pasti mereknya ini, gitu Mas Ena. Oke, siap. Berarti harus kita juga punya ciri khas ya, punya identitas itu tadi ya. Ya, identitas. Supaya berbeda dengan Betul. orang. Oke, Kang Gi. Ini aku mungkin mau jalan-jalan, Kang Gi. Oke, terima kasih Pak Brinto untuk waktunya. Oke, Mungkin yang sama-sama. bagi pengunjung yang ada di sini bisa langsung cobain nih, kasih kesempatan langka Yang buat mau cobain cobain langsung sambal aja Brinto ke ya, Pak standnya ya. CV Brinto, ada di depan sana yang ada properti heksagonnya. Ada sampel gratis. Oke, ada Jadi sampel nggak gratis perlu dan beli nggak apa-apa. harga Yang khusus penting ya, Pak ya? tahu dulu rasanya. Oke, dan ada harga khusus untuk hari Harga ini khusus ya Pak? untuk hari ini yang beli Iya, paketan, jadi ada diskon 15% khusus untuk pembayaran lewat QRIS. Oke, Bu-ibu biasanya paling doyan kalau ada potongan-potongan harga kayak gini. Bener banget. Terima kasih Pak Oke, Brinto atas terima waktunya. kasih Mbak Anggi, Kak Sena. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam Farid dan Pak Brinto. Nah tadi kan udah ada dengar dari Brinto. Nah Brinto itu dari mana sih asalnya? Nah, gampang kan? Kalau dari kayaknya di Alfaro tadi Kak Andi terakhir itu sangat-sangat memperhatikan gitu. Dia memperhatikan. Ayo, bisa jawab. Lamunan. Benar sekali. Benar nggak? Benar nggak? Benar ya Pak? Bener, bener. Pak Brinto benar? Benar Pak? Saya Brinto Benar, dari memperhatikan Lamongan. di Alfaro. Kayaknya beri hadiah dulu ya. Oke. Nah ini sambil Kang Gi ngasih hadiah. Aku lagi jalan-jalan Kang Gi, ini ada sepatu-sepatu dari Jadi hadiahnya dari Kak Andi. Oh ini hadiahnya. Oke, Mau foto dulu nggak? Mau foto sama Kak Andi nggak? Atau sama Kak Sena? fotokan aja. Foto dulu, biar Andi eksis nih. Silakan Bapak Ibu pengunjung TP tercinta bisa Terima kasih Adek. mengunjungi pameran di Atrium LG. Di sini ada banyak banget produk-produk UMKM yang sangat membeda. Ada makanan, ada fashion juga. Nah, ada sepatu, ada kecantikan. Nah, ini dari MB Glow, ada serum-serum kecantikan ya Pak, benar ya. Ada banyak lip cream, nah ini pokoknya wanita-wanita ini harusnya senang bisa mampir ke MB Glow nya. Terus ada dari CV Gangsar. Nah, CV Gangsar ini, nah, ini Bisa terlihat. spesialis kacang ya, perkacang-kacang. Bisa dijelasin nggak Kak? Jadi kita di sini punya 3 produk andalan kita. Yang di sini ada kacang telur, kacang panggang, yang sampai punya kita ada kacang atom. Iya. Ini kita produknya dari Tulungagung. Produk kacangnya dari mana Mbak? Tulungagung. Iya. Oke. Silakan dilanjut. Produk unggulan kita di sini ada kacang atom.
Produk unggulan pertama ada kacang atom. Oke. Ini kacang panggang, kalau ini kacang panggang, ini kacang telur. Kalau kita di sini produknya harganya beragam, soalnya kita ada beberapa kemasan yang berbeda-beda isinya. Kalau unggulan telur kita punya kacang atom. Kacang atom ini kita bukan tulis Pak, bisa dibuat sampingan makan juga. Oke, jadi tadi produknya ada 3 ya, yang paling banyak ya, ada atom, terus kacang telur, kacang telur sama kacang panggang. Iya. Dari kacang Bangkok ya, ala Bangkok kacang panggang. Ini kacang panggang Pak. Oh, oke, kacang panggang. Siap. Nah ini kalau kacang atom ini cocok biasanya buat buat saat dicemil langsung, bisa juga. Buat sambilan makan juga. Oke, buat sampingan juga. Bagaimana rasanya? Oh, enak banget ya, sampai nggak bisa berkata-kata. Silakan Bapak Ibu bisa langsung mencoba di stand CV dan stand. Terus di sini tadi ada Ambient Glow. Nah, ini spesialis kecantikan. Mungkin Bapak Ibu yang di sini yang pengen nyobain sama-sama ngomongin tentang gambar kita kesini ya Kak ya. Makasih. Nah, kali ini aku lagi di standnya produk kecantikan. Mereknya Ambient Glow. Siap. Kayaknya semua cewek-cewek sini akan tertarik sama. Nah, sebenarnya ternyata nggak harus cowok ya kami. Cowok seperti saya bisa, tapi ini cowok. Emang iya. Cowok bisa juga. Nah, jadi di Ambient Glow ini sebenarnya spesialisnya apa aja, Mas? Kalau Ambient Glow ini perawatan wajah. Oke, perawatan wajah skincare. Sudah ada sudah ada. Jadi dia ada dari ada toner, facial wash juga ada. Oke. Lengkap sih. Produknya ada lengkap ya untuk kecantikan. Sampai 30% bisa. Silakan mungkin ciwi-ciwi, mas-mas, mbak boleh mau ke yang mau merawat kulitnya ya, karena di umur saya sebenarnya gimana mas, kulitnya sudah mulai berarti mulai merawat diri lebih sejak dini itu lebih bagus, benar ya, jadi jangan sampai oh iya, benar juga. Jadi kita harus aware dengan diri kita, gitu ya. Jadi jangan sampai nanti sudah berumur, tambah umur terus nggak merawat diri, tiba-tiba ngaca. Saya lupa sama mukanya sendiri kan aneh ya teman-teman. Nah ini coba ini juga, nah, bisa teman-teman Bapak Ibu semua, Bapak, Mas, bisa langsung ke standnya Ambient Glow khusus punya masalah kulit atau kecantikan atau bercantik diri. Ada promonya juga tadi sudah disebutkan, bisa langsung datang supaya lebih jelas promonya semua. Oh iya, yang sekarang glowing ya, yang biasanya TikToknya ini kan nggak ini ya. Oh iya, benar tanpa filter, benar. Nah, ini yang penting kan, tanpa filter. Karena kalau terlalu sering pakai filter biasanya ya, dan insecure kalau nggak pakai filter. Jadi ketergantungan gitu ya. Jadi supaya terlihat natural, supaya tanpa filter nah ini harus mempercantik diri.
Blitar, Kabupaten. Jadi kami jauh-jauh datang ke sini ingin mencoba memperkenalkan produk-produk kami. Ya, sebenarnya bisa diterima oleh masyarakat Surabaya. Pasti bisa, tenang aja. Ini yang dibawa ibu ini produk apa ya? Ini produk kami Ekrol. Ekrol. Dengan merek Kimira. Kimira. Masukkan ke pengunjung kami ini. Mereka ternyata antusias juga. Antusias ya, masyarakat Surabaya ternyata suka juga sama Ekrol. Dibandingkan dengan produknya pabrikan. 11-12. Oh jadi ini Ekrolnya dibuatnya pakai tangan sendiri langsung kayak gitu? Manual ya? Berarti nggak ada. Kalau bahan-bahannya sendiri apakah natural juga? Maksudnya bahan natural ini? Oke, siap. Berarti oke, kualitas premium tapi harganya ekonomis ya. Dari Ekrol Kimira. Selain Ekrol ada apa lagi Bu di sini? Ada juga kalau tradisionalnya ada opak gambir. Jadi pakaian tapi untuk bahan-bahannya berbeda. Opak gambir, benar ya Bu? Ini terbuat dari bahan apa ini Bu? Kalau yang ini dari tepung, santan. Tepung santan. Oke. Itu harganya sebenarnya mungkin bisa dikasih tahu. Ya, untuk ekornya kalau yang coklat 50 gram, itu harganya 25.150 gram. Kalau yang kemasan plastik, yang pakai Oke. ya kita 50 gram. 30.000 isinya 250 gram. Ini banyak. Oke. Nah ini harganya kan dari tipis. Mungkin sekalian yang besar ya Bu. Yang 250 gram. Nah ini mungkin Meskipun tanpa toples, sampai yang ini ya Bu. Wah ini ada gantungannya juga ya Bu. Jadi nggak ribet gitu kan. Jadi harus pakai resek atau apa. Ini langsung aja ya. Oke, siap. Ada Ekrol. Terus yang oke. Apa gambir? kita untuk servisnya 15.000. Bisa 15.000. Promo sama pameran ini beli 2 piece, dikurangi 5.000. Beli oke, 2 piece kurang 5.000. Iya, dua langsung. Berarti ini asli dari Blitar ya? Makanan-makanan dari orang Blitar. Wah ini yang mungkin orang Surabaya, orang Blitar yang merantau di Surabaya, yang mungkin kangen sama, kangen sama jajan-jajanan Blitar. Nah ini bisa ada UMKM Blitar. Ini apa lagi Bu? Kita ada keju dari Tasik. Stick keju, ya, wajastik ya. Oh boleh, saya boleh nyoba. Oh siap, nanti kasih testernya. Kalau ini harganya berapa Bu untuk yang wajastik ini? Stick keju? Sama aja Mas, dengan opak gambirnya tadi. Oke. Tapi temennya kita 15.000. 15.000. Tapi pengambilan 2 piece, kita jadi 20.000. Dari 20.000. Siap, oke. Nah, kalau yang ini mungkin tasnya itu belum disebutkan besar. Nah, ini yang generasi saya ini kayaknya belum pernah tahu. Meski dari bentuk ataupun rasanya. Ini namanya apa Bu? Koyak kacang hijau. Nah, koyak itu apa? Oh, namanya mungkin bukan dari bahannya atau dari Kalau dari bahannya ada yang dari kacang hijau, ada juga yang Berarti koyak ini nama produknya. Koyak ada artinya nggak koyak itu? Nggak ada. Oh, oke. Siap. Satu. Oke, ini rasanya apa ini? Rasanya manis. dari kacang hijau agak manis. Agak manis ya. Ini
lebih dari satu. Siap. Terus tadi, ini apa Ibu? Ada minuman lengkap. Oke, minuman beras hitam. Ya. Kalau beras hitam itu biasanya diapain ya? Pak? Saya nggak tahu. Kalau beras hitam biasanya untuk biar masih mau. Oh iya, benar itu dia deh ya. Oh enggak, saya memang seperti itu. Tenang saja. Oke, ini jadi apa pun beras hitam dibuat minuman. Jadi mungkin biar Iya. nggak perlu kadang orang tua yang kita. Iya. Kalau masih masak sendiri jelas akhirnya pakainya sama-sama juga. Dengan Oke, siap. Untuk ininya gimana? Apa namanya? Ya. Oke. Kalau untuk pembuatannya langsung diseduh atau gimana? Oke, biasa. Oh, ada berapa? Misalnya untuk satu sendok berapa air dan berapa liter air atau satu. Belum ada ya, kita nggak berani produksi. Oke, untuk satu cangkir. Oh, tergantung selera. Beda sama yang ini. Ya, kalau kemarin Oke, berarti bisa disesuaikan dengan keinginannya. Nanti kalau misalnya kebanyakan air, berarti ininya ditambah ya supaya pas, ya, sampai menemukan pasnya. Ya. Nanti nggak ada apa ya, maksudnya takaran patokannya nggak ada. Ya, pokoknya satu cangkir disesuaikan dengan kebutuhannya, sukanya seperti apa. Oke, siap. Ini juga praktis ya Bu ya. Nggak diseduh aja udah langsung bisa diet. Siap. Yang mau diet. Oke, terima kasih dari UMKM Gitar. Monggo silakan Bapak Ibu semua, Mas-mas, Mbak-mbak yang mau mencoba camilan-camilan. Nah ini ada dari Gitar yang suka stik keju, terus tadi ada opak gambir juga. Silakan namanya dari UMKM Gitar. Siap. Lagi, kok mau terus? Ini lagi satu Kak. Oh, bisa. Ngobrolin apa? Ngobrol kita ini apa kita ngobrol dari UMKM. Kita kasih ilmu Pak, saling kasih ilmu. Oke, antara UMKM saling. Dari Pak Budi, sama Pak. Dikasih saran sama Pak Farid. Pak Farid itu saling Oke, seru ya. Berarti ini nggak kompetitif ya Mbak, tapi saling membangun antar UMKM, bener ya Kak ya? Sekarang tuh kalau saya buru-buru nggak ada kalau kolaborasi kita bakal lebih baik. Jadi kalau bisnis itu tidak ada saling membunuh, tidak ada musuh. Bisnis itu adalah relationship, partner kerja. Yang membedakan adalah inovatifnya. Oke, Inovasi itu tidak mungkin bisa ditiru ya. jadi perlu kerjasama ya? Perlu kerjasama dan kolaborasi. Benar, kolaborasi itu penting tadi ya. Oke, Kita depan kita kolaborasi ya. oh ya siap. Perkenalkan, kami dari UKM Mojokerto. Kami membawa di sini produk-produk dari Kota Mojokerto. Bukan hanya makanan minuman, tapi kami juga membawa bermacam-macam handicraft ya. Handicraft ada di sini masker, tas, dan juga konektor dan lain sebagainya. Oke. Kalau produk-produk kami yang di Kota Mojokerto khususnya untuk Kuliner. makanan atau cemilan-cemilan itu sudah ada di Indomaret. Oh, sudah masuk di Indomaret Tapi ya? khusus untuk Kota Mojokerto. Oh, tapi Indomaret Mojokerto. Ya, ini belum dengan Alfamart. Oh. Ini sudah kerjasama dengan Indomaret dan Alfamart. Oke. Belum masuk ke seluruh Indonesia. Oke, tapi masuk siap. kota. Semoga nanti bisa langsung ke Ya. seluruh Indonesia ya Bu ya, siap. Ini produk-produk bulan teman-teman semua di Kota Mojokerto. Sebenarnya banyak sekali, tapi yang kami bawakan sekarang ini yang memang benar-benar sudah siap jual ya. Sudah ada juga pasaran di mall Mojokerto juga bisa dibeli di Sunrise Mall. Oke, terima kasih. Ini tadi yang paling kalau dari segi kuliner
yang dari Mojokerto itu yang paling diminati mana? Ya, kebetulan dari saya di sini kan ada Bawa sagu apa keju. Ya. Apa itu namanya? Sagu keju. Sagu. Sagu keju. Sagu. Oh, Sagu sagu keju keju. mereknya AGG. Mereknya AGG, oke. Sagu keju, sagu. Ini bahannya dari apa, Bu? Dari sagu dengan campuran keju. Kanji, oke. Rasanya memang tidak seperti sagu keju yang lainnya ya. Kalau sagu keju yang lainnya lumer, ini agak crunchy. Jadi kalau umpamanya kita mau bawa keluar kota, tidak akan hancur. Oh, Nah, enggak. biasanya kalau di bekas toples kan baru diambil hancur. Iya, Kalau benar ini banget. awet, biar dilempar biasa tidak akan hancur. Oke, bisa tahan lama Bisa juga. dicoba, ada Oke, diskonsnya. ada coba. Mungkin Bapak Ibu di sini yang mau coba sagu keju dari AGG, monggo silakan. Jadi kesannya orang itu kalau makan kue kering adalah kalau lebaran. Oke, kalau Lebaran, Natalan, atau hari-hari spesial tertentu ya, hari raya. Tapi di sini kita bentuknya kita bikin unik, jadi kayak oats. Di Oke. sini ada kata-kata kami di sini menunggu list, nggak nunggu hari raya. Oke, berarti nggak harus nunggu hari raya, ini sudah ada gitu ya, jadi bisa dibeli juga. Nggak perlu tunggu hari raya baru Iya. kita makan kue kering. Wah, iya benar. Jadi Berarti kapanpun bisa. kapanpun makan. bisa. Siap, siap. Terus ada apa lagi Bu ini Bu? Selain sagu keju. Macam-macam ini juga produk dari Mojokerto. Mojokerto. Ya. Kasava kerupuk singkong. Kerupuk singkong, oke. Rasa bawang ini. Ya, ada bawang, ada juga rasa pedas manis. Kalau kota Mojokerto itu terkenal Iya. dengan onde-ondenya. Oke. Memang onde-onde yang kita bawa di sini bukan onde-onde yang basah ya, yang Iya. tidak awet, tapi kita bawa Ini yang- onde-onde kering, onde-onde ketawa. Jadi kalau makan ini bisa sambil ketawa. Bukan ini ya Bu ya, nah, habis makan terus ketawa-ketawa sendiri nggak ya? Ya, Oh, mungkin maksudnya membuat dia bahagia. Ya, membuat bahagia. Iya. Ya. Kan untuk kumpul-kumpul juga kan sama benar, dengan keluarga, jadi sambil teman-teman senyum-senyum, sambil ketawa ya. Iya, benar. Ketawanya di situ ya. Iya. Bukan tiba-tiba ketawa sendiri bukan ya? Jangan, Pak. Jangan ya, Pak. Oke, ini banyak sekali macam produknya. Jadi ada juga kopi. Oh, ada kopi juga. Herbalnya juga ada. Terus crispy cracker, abon, patin, ayam. Abon Terus ayam. di sini ada rambak. Oh, ada rambak juga. Terus ya di sini ya produknya semua ya. Ada keripik pisang, Oh, ada keripik pisang juga. ada Wah, keripik kentang, keripik tempe keripik satu. tempe. Ya, krikus namanya kan. Krikus. Coba dari keripik tempe dengan sagu. Terus di sini ada krimbo. Ini kan Krimbo, kalau apa kita itu? semakin kita tahu, macam- tapi ini dari keripik pote. Jadi talas. Oh, saya tahu bote Bu. Saya biasanya kalau di rumah botenya tapi yang digodok aja. Iya. Rebus. Kalau Tapi ini- makan ini seperti makan kentang. Oh, rasanya enggak Iya. kayak bote malah Bu. Maksudnya apa ya? Cita rasanya Iya. seperti makan Jadi semacam kayak citato. Makan gitu. Oke. Citato tapi ini dari pote. Dari bote. Terus apa lagi ya? Ini dari handcraft. Ini juga selain makanan juga ada dari Handcraft. handicraft ya. Teman-teman UKM semua. Teman-teman. Oke, siap. Mungkin untuk dari hari ini spesial di pameran, kira-kira ada promo atau ada diskon atau mungkin gratis satu, beli satu, atau gimana Bu? Monggo silakan. Kami dari stand UKM Mojokerto, UKM Kota Mojokerto. Mojokerto pasti memberikan promo-promo khusus ya. Promo-promo Kayak tadi khusus. baru datang langsung diborong ya semua karena Iya. kami di sini tidak melihat ini keuntungan saja ya, tapi kami membawa supaya ada kerjasama. Ada kerjasama Jadi kami langsung minta untuk relasi kerjasama. Siap. Karena dia maunya bukan yang di packing, yang dibeli pabrikan, tapi dia mau langsung dari UKM. Langsung dari siap. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak. Monggo teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang mau mencoba makanan khas dari Mojokerto, dari UMKM-nya,
silakan datang ke stand UMKM Mojokerto di sebelah kiri panggung ya, kalau dari depan kiri panggung paling ujung. Nah ini monggo silakan. Oke, di sini juga ada baju-baju, ini baju untuk cowok cewek ya. Oh untuk dewa perempuan, oh ini untuk khusus. Apa kalau Kak Sena? Berarti saya nggak bisa ini. Bisa. pacarnya Oke. Oke. Atau Kak Sena berubah bentuk bisa. Mantan ghosting ya. Buat hadiah gitu ya. Kasih ya. Oke, ini mungkin mbak-mbak cewek-cewek masih kuliah, nah yang suka ini kan sudah dibuka mall-mallnya, jadi buat biasanya buat OOTD. Nah ini kan sudah gak di rumah lagi, udah bisa jalan-jalan. Monggo silakan ini mampir ke tempat nama ini produk Fitria hijab loh, tapi jualannya nggak hanya hijab ya. Iya, itu dari kuliah jualan jilbab, terus kuliahnya jualan jilbab, terus karena pesaingnya udah banyak, pasarnya udah banyak, akhirnya ngembangin ke baju sampai sekarang. Oke, berarti Aku mau tanya Mbak, ini harganya nggak kurang angkanya? 60.000. Wah, coba Iya. 60.000. Yang ini Kak Sena. 45.000. Ini 45. Kakaknya 60.000 Kak Sena. Kak Anggi ini nggak salah bu harganya. enggak. Ini bagus-bagus loh bahannya. Bahannya enak loh. Biasanya cewek-cewek suka yang seperti ini nih. Kalau saya tahu ya. Saya pakai kayak gini-gini. Iya, pakai baju gemuk sekali istilahnya. Iya. Ya ini bagus-bagus hanya 60.000, cuma 60.000. Nggak salah naruh harga Mbak. Karena ini produknya udah modelnya udah stok lama, jadi kita kuyusil aja daripada numpuk di rumah. Daripada numpuk. Tapi ini masih bagus-bagus kan bu. Masih modis. Iya masih, iya. Maksudnya ngetren juga. Maksudnya model-modelnya itu masih Iya. zaman sekarang ya, meskipun stok lama ya. Oke siap. Ini Startup 60.000 ya kan? cuma 60.000 loh. 60.000 Kak. Baju 60.000. Bisa buat Hebat kirim. bisa. Mau bawa orang rasa ya di Kak Sena, tapi Iya. mending 1 lah ini. ayo Iya. Kak Sena. Oke siap. Terima kasih Bu Fitria. Monggo silakan teman-teman. Tunjungan Plaza, para pengunjung Tunjungan Plaza yang mau cari baju, di sini ada Fitria Hijab dari Mojokerto, ini menjual baju khusus wanita. Ya, siap. Oke, Kak Anggi. Kita mau kenalin kemana lagi nih Kak Sena nih? Oh ini ada satu lagi Kak, yang Oh belum. iya, ini satu lagi nih. Nah ini Ini nih, apa nih? Kalau tadi baju, sekarang ini ada biasanya selain baju, outfitnya apa yang sampai ke bawah-bawah itu apa? Ada sepatu ya? Kaki sebelah sana, kaki sebelah sana. Yang luas kaki. Nah, ada sepatu ini dari mana, terus produknya apa saja, Dari Dewangu Kediri Mare, produknya sepatu, tas, dan kepingan. Terus hari ini yang karena tinggal berat aja ukurannya. Yang harganya 200, hari ini jadi 150 saja. 200 hari ini saja, sama besok khusus di pameran harganya dari 200 jadi 150 gitu. Kita cuci gudang. Cuci gudang, tinggal sedikit loh, ini harus tinggal beberapa nomor juga, ini harus cepet-cepet ya, harus cepet-cepetan ya. Untuk produk ini kulitnya kulit asli apa Bahan bakunya dari kulit sapi. Oke, kulit asli, bahan bakunya dari kulit sapi. Iya. Kulit yang kalau dibuat sepatu ya, itu biasanya selain kulit sapi, kulit apa? Biasanya ada dua. Oh, hidupnya juga bisa. Paling suka peminatnya itu dari kulit sapi. Baik, baik. Ini tadi ada sepatu. Untuk satunya ini cowok, untuk laki-laki, perempuan, hanya laki-laki saja. Bisa dipakai untuk siapa saja. Bisa cowok,
Yang model seperti apa? Sekarang stiker. Untuk sneaker ya? Oh, itu juga jual model kulit tapi stiker? Iya, stiker ada Oh, ada berapa ya? Dia seperti apa? Oke. Oke, oh, mereknya apa Bu itu? Oke, namanya Legacy, terus ada Instagramnya Legacy, Leather Art, oke, dari Pare. Wah, ini kalau saya lihat memang desainnya yang sneaker ini memang mudah sekali ya. Oke. Berarti sebenarnya produk sepatu kulit itu kan kalau saya kalau sepatu kulit kesannya terlalu tua. Nah, tapi ternyata ibu bisa memberikan produk sepatu kulit bentuknya muda. Jadi itu cocok sekali. Desainnya juga update terus ya, Bu ya, sesuai trennya seperti apa ya. Selalu update, siap. Untuk stikernya bahannya sama Bu. Dari 550 jadi 450 ya, ya kan ya. Oke, jadi sangat banyak diskon dan ini terbatas ya, Bu ya. Barangnya tinggal dikenain, harus cepat-cepat ke sini nih. Nah, ini langsung banyak yang beli ini ya. Wah, ini hebat sekali. Iya, langsung rame. Produknya Wahyu, Gede Wahyu, Violet ini. Ibu itu berani pakai sepatu boot itu Dan tren, maksudnya sesuai dengan sekarang gitu. ada besinya. Oke, benar ada diskon. Wage itu di Sidoarjo ya? Masa Sidoarjo ya? Masa Sidoarjo Selatan, perbatasan Sidoarjo dan Surabaya, sebelah selatannya Surabaya. Wage, monggo silakan. Apa ini Bu? Kita mau sharing Ibu dengan Ibu siapa? Terus Ibu saya dengar-dengar ini ya Bu ya, mengelola UMKM Wage. Nah, monggo silakan. Dengan Ibu siapa? Mungkin diperkenalkan. Terus kegiatan-kegiatan di UMKM-nya apa saja Bu? Ya, saya dengan Bu Winda. Winda. Di sini kami itu saya melihat kalau di Wage itu potensi UMKM-nya banyak besar, tapi selama ini belum ada yang mengembangkan. Nah, kemudian di situ ketika saya bergabung dengan BUMDes itu kita membentuk unit bina usaha UMKM. Bina usaha UMKM. Di situ kita membina UMKM mulai dari pemodalan, kemudian perbaikan produk sampai pemasaran. Oke, mulai dari permodalan, kemudian perbaikan produk sampai pemasarannya dibantu ya. Oke, siap. Nah, tapi ini sudah berjalan berapa lama ya untuk UMKM, pemberdayaan UMKM? Oh, 2 tahun. Sekitar udah 2 tahun ya. Tapi untuk khusus wilayah Wage kah atau mungkin sekitar Wage ada yang mau, Bu saya mau punya produk cuma saya nggak bisa menjualkan atau ternyata oh ini produk saya belum terkenal, itu gimana Bu? Atau gimana? Kalau selama ini anggota kami ya memang dari Wage aja karena BUMDes itu kan ruang lingkupnya bisa ya. Jadi tidak bisa kalau dari luar Wage kita. Nah, tapi di sini kita itu mungkin perlu ini, malah perlu kerjasama dengan generasi milenial. Oke, Karena apa? Karena yang UKM yang ada itu biasanya itu cuma bisa produksi. Tapi kalau
penjualan pemasaran online itu butuh masih butuh pendampingan. pendampingan. Oke, baik. Berarti perlu kerjasama juga dengan generasi-generasi seperti Iya, saya ini. betul, iya. Oke. Selama ini kan kalau kita bantu melalui pelatihan ya, Pelatihan, oke. Jadi yang tergabung dengan UKM Bumdes itu kita bantu melalui pelatihan dengan disalurkan ke UKM-nya Dinas Koperasi. Oke, Jadi ada Dinas Koperasi. koleksi gitu Ada koleksi, ya. jelas, ya. Tapi selama ini hanya pelatihan aja. Hanya pelatihan aja. Sedangkan untuk ini untuk kaum kolonial ya kita ya. Milenial, Nah, ya. Oh, kita, untuk kita, ibu. ya. Ya, ibu Itu milenial kan- sebenarnya. Masih 17 ya. 17 plus. Oh, 11. Silakan Bu, lanjut. Nah itu kan itu untuk cara belajarnya itu masih susah. Oh iya, benar ya Bu ya, Jadi, belajarnya. saya berpikir bagaimana kalau ada kolaborasi antara Milenial dan kolonial, ya. kolonial yang produksi, milenial yang Menjualkan. Oke, siap. Kalau suruh belajar itu lama soalnya. Iya, begitu ya. Bu, ya. Nyantol. Iya, siap ya. Nah, ini mungkin teman-teman di sini, Bapak Ibu yang rumahnya di Wage. Nah, ini siapa tahu dari 200 juta pengunjung ini ada rumah di Wage dan mendengar ini dari Bu Winda dari UMKM Wage yang membina UMKM ini bisa mungkin join atau mungkin mau tanya-tanya Boleh. gimana caranya dia punya produk nih tapi saya belum bisa menjualkan dan lain-lain, nanti bisa tanya-tanya gitu. Boleh. Standnya di mana Bu? Standnya ini batik itu ya Pak. Nama Standnya ini Yuko Baby. Oke, di stand Yuko Baby dekatnya Fitria Hijab tadi ya dari Mojokerto. Ini ada standnya Bu Winda dari UMKM Wage. Teman-teman mau tanya-tanya tentang Ini produknya itu Pak. Itu Oh. sudah, yang tas itu sudah diekspor. Oh, ini ada juga produk-produknya dari UMKM ya Bu ya. Oke, siap. Nanti monggo silakan teman. Terima kasih banyak Ibu Winda atas penjelasannya. Terima kasih